Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alifah Rahmani, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5A. Pada video kali ini saya akan memaparkan pengaruh tata letak ruang dalam menciptakan efisiensi kerja dalam lembaga dakwah. Dalam perkembangannya, di mana bidang arsitektur dan teknik pembangunan melaju pesat, adalah keharusan bagi umat Islam untuk segera menyeimbangkan kemampuan tersebut dan beradaptasi, sehingga peluang kebermanfaatan jalan Islam yang diangkat dengan dakwah dapat meluas ke seluruh penjuru. Efisiensi kerja ini sesungguhnya didorong oleh banyak faktor. Salah satu faktor tersebut ialah tata letak ruang. Bagaimana tata letaknya dapat mempengaruhi efisiensi kerja dalam lingkup lembaga dakwah? Di pembahasan ini akan dipaparkan lebih lanjut bagaimana pengaruh tata letak dan korelasinya dengan lembaga dakwah demi keberlangsungan proses penyelenggaraan dakwah. Tata ruang kantor secara garis besar dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, tata ruang kantor tertutup atau private office. Tata ruang kantor jenis ini mengutamakan privasi atau kerahasiaan. Jenis ruang kantor tertutup memudahkan karyawan untuk konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaannya, karena nggak terganggu oleh karyawan, aktivis, atau yang lainnya. Namun kelemahannya adalah sulitnya interaksi dengan karyawan atau aktivis yang lain dan sulitnya pengawasan oleh atasan karena terhalang tembok ruangan. Tipe ruangan tertutup biasanya ditempati oleh level manajer atau kepala bagian. Tata ruang kayak gini dipisahkan menggunakan sekat. Sekat tersebut dapat terbuat dari kayu, tembok, atau benda keras lainnya seperti kaca. Dalam kacamata lembaga dakwah, tata ruang jenis ini dapat disesuaikan dengan pekerjaan yang menghendaki administrasi terfokus. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka atau open plan office. Biasanya, tata ruang kantor terbuka memiliki ruang yang luas ditempati beberapa aktivis tanpa adanya pemisah atau sekat. Dengan tata ruang seperti ini akan memudahkan komunikasi antar aktivis. Alur pekerjaan pun menjadi lebih cepat dong karena tidak perlu mondar-mandir. Dalam lembaga dakwah, kondisi seperti ini cocok untuk diskusi atau pekerjaan dakwah dengan sistem dokumentasi kegiatan, supaya koordinasi dapat dilakukan secara transparan. Yang ketiga, tata ruang kantor berpanorama. Jenis tata ruang kantor berpanorama memiliki ciri khas adanya pemandangan taman atau dekorasi layaknya di luar ruangan. Jenis tata ruang ini memiliki keunggulan ya. Pekerja, aktivis, atau karyawan merasa nyaman, merasa betah bekerja karena suasana pemandangannya menyegarkan. Namun, tata ruang berpanorama membutuhkan biaya pembuatan dan perawatan yang tinggi ya, serta membutuhkan tenaga ahli dalam mendesain ruangan kantor berpanorama. Meski begitu, kondisi seperti ini tepat apabila lembaga dakwah berkeinginan mengkombinasikan antara administrasi hingga distribusi dakwah dalam situasi hikmat yang kondusif. Dan yang keempat, tata ruang kantor bersekat atau terpisah. Tata ruang kantor diberi sekat antara karyawan atau aktivis dengan ukuran yang bervariasi sesuai bagian dalam divisi tertentu. Jenis seperti ini dikatakan semi tertutup, karena untuk menjaga privasi sudah dipisahkan oleh sekat, namun komunikasi masih bisa terjaga. Terbuka juga menstimulasi interaksi, juga mengundang kolaborasi antar penghuni. Mengingat manusia punya keragaman sifat, tata letak ruang seperti ini bisa jadi alternatif bagi lembaga dakwah yang menginginkan kebermanfaatan yang sama. Kondisi umat Islam sekarang ini memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana yang telah disebutkan yang telah ada saat ini ya. Kelemahan pengaruh Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Keadaan sebagian umat Islam yang mengalami ketiadaan takwa dan sabar, serta bagaimana menyikapi kemiskinan rakyat dengan tidak terlepas dari persoalan tauhid, akidah, dan syariah yang dijadikan materi dasar dakwah. Maka, kehadiran lembaga dakwah penting adanya untuk mendukung proses ini. Efisiensi kerja di dalamnya menentukan berapa lama kondisi dakwah akan terus bertahan. Demikian pembahasan mengenai tata letak ruang kerja yang mempengaruhi efisiensi kerja dalam lembaga dakwah. Semoga teman-teman menyukainya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya Alifah Rahmani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.